Orang-orang yang hidupnya tenang bukanlah orang yang banyak hartanya, akan tetapi orang yang tenang hidupnya adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita haturkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita karunia, kenikmatan di muka bumi ini, nikmat Islam wal iman, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat ketentraman hati. Maka dari itu kita diwajibkan untuk bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita dengan perasaan ikhlas, penuh keridhaan di dalam hati kita atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah akan tambahkan nikmat karunia di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hidupnya tenang bukanlah orang yang banyak hartanya, akan tetapi orang yang tenang hidupnya adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menerima dengan ikhlas dan ridha di dalam hatinya atas semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah janji di dalam Al-Qur'an kepada orang yang bersyukur dan tidak bersyukur, la azidannakum. Orang yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan orang yang tidak bersyukur, hatinya dia tidak menerima, padahal mereka orang paham setiap hari dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup dengan sehat wal afiat, hidup tanpa adanya penyakit di dalam dirinya. Mereka tidak bersyukur, inna azabil lasyadid. Tunggu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Azab ini bukan hanya di akhirat saja yang kita akan dapatkan. Azab fit dunya qablal akhirah. Azab di dunia sebelum akhirat. Orang-orang yang enggak bersyukur akan terasa sulit hidupnya. Orang-orang yang enggak pernah bersyukur kepada Allah akan terasa susah hidupnya. Namun orang walaupun dia hidup berkecukupan atau dia hidup susah, namun dia tanamkan syukur dalam dirinya atas nikmat yang Allah berikan, maka suatu saat maka derajat itu orang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, la azidannakum. Siapa orang yang bersyukur, nikmatnya akan aku tambah. Kapan? Tunggu saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam syairnya, beliau mengatakan, la yaksur hammuk ma qaddir yakun. Jangan kamu pikirkan apa yang belum datang atas dirimu. Karena bukan kapasitas kita memikirkan
sesuatu yang akan diberikan oleh Allah. Kapan saya punya motor, kapan saya punya rumah, kapan saya punya mobil, kapan saya menjadi orang kaya. Jangan kita pernah pikirkan, itu urusan Allah. Nggak akan sampai hadirin akal kita untuk memikirkan dari mana Allah memberikan itu semua, bagaimana caranya, siapa perantaranya. Oh Allah, kita tidak akan bisa, nggak akan sampai akal dan pikiran kita. La yaksur hammuk maqdir yakun. Jangan pernah kalian pikirin apa yang belum datang. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah, kata beliau, pasti akan datang. Dengan harinya, dengan jamnya, dengan waktunya. Tunggu saja, beribadah saja, tawakal saja. Yakin Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha pengasih dan maha penyayang. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-Nya yang penuh dengan syukur, hamba yang penuh dengan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidil wujud wa afdali kulli mawjud wa sahibul maulud Sayyiduna Muhammad. Karena Rasulullah kita ada di tempat yang mulia ini. Karena Rasulullah kita mengetahui mana halal, mana haram, mana yang baik dan yang tidak baik. Maka syukur yang paling harus kita syukuri, bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bersyukur hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus sama Allah sebagai rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat apa? Sebagaimana Rasulullah mengatakan wa inna ma'ana rahmatul muhda. Saya adalah rahmat yang Allah berikan untuk kalian semua wahai umatku. Apa itu rahmat? Ketika kita berdoa, ya Allah berikan ketentraman dalam keluarga saya, ya Allah berikan saya dunia, ya Allah berikan saya, dan lain sebagainya, dengan berbagai macam doa. Tatkala doa itu terkabul, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Rasulullah tidak ada doa yang terkabul. Tanpa rahmat tidak ada dosa yang terijabah. Maka dari itu siapa yang sering hadir perayaan hari Maulid Nabi Muhammad, di situ ada doa, Rabbi faghfir li dzunubi bi barakatil hadi Muhammad. Wahai Allah, ampunin dosa kami, dosa saya, bi barakatil hadi Muhammad, dengan keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang paling tinggi, bersyukur kita memiliki umat, menjadi umatnya Nabi Muhammad. Umat yang paling dikasihi oleh Allah, umat yang paling dicintai oleh Allah, umat yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mengakui kita sebagai umatnya, sebagai hambanya yang terpilih saat Isra wal Mi'raj. Nabi Allah Musa di Bukit Tursina berkata kepada Allah, ya Allah, apakah aku bisa berbincang-bincang langsung dengan engkau wahai Allah? Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah, saya ingin melihatmu, saya ingin bertemu denganmu wahai Allah, saya ingin berbincang-bincang langsung denganmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Musa apa? Ya Musa, innali ummati wa innali ibadah ukhrijuhum akhiraz zaman. Ini keistimewaan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ya Musa, tunggu dulu. Sesungguhnya aku ini mempunyai umat, dan aku ini mempunyai hamba, yang mana hamba dan umatku ini akan aku pertunjukkan, aku keluarkan nanti di akhir zaman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manhum ya Allah? Siapa mereka ya Allah? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi, ya Musa, inni haitsu ukallimuk. Sesungguhnya dalam perbincangan ini wahai Musa, engkau memiliki hijab, engkau memiliki penghalang. Fabaini bainaka sab'un alfan hijab. Ada 70.000 hijab yang menghijab mata pandangan Nabi Allah Musa untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa langsung Nabi Allah Musa buat
memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku nggak bisa langsung, terus siapa yang bisa langsung menyaksikan zatmu, yang langsung bisa berbincang denganmu ya Allah tanpa adanya hijab? Mereka adalah li ummati sayyiduna Muhammad. Umatnya Muhammad tidak ada hijab, tidak ada penghalang untuk bertemu dengan aku. Dari situ Nabi Allah Musa berdoa, kalau begitu ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Oh, tidak bisa wahai Musa, kata Allah, engkau yang harus menjadi nabi, engkau yang harus menjadi rasul, bukan engkau yang saya pilih untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita umatnya nggak ada hijab. Ini kisah diceritakan di kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari menceritakan demikian keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Maka dari itu apa? Jangan sia-siakan selama kita hidup di dunia ini nggak ngedeketin diri sama Rasulullah. Terlebih di hari ini, hari Jumat, hari dianjurkan untuk kita memperbanyak membaca sholawat. Sholawat perantara kita untuk dekat dengan Allah. Allah nggak bakal mau melihat kita, hadirin. Allah nggak akan mau memandang kita tanpa kita ambil terlebih dahulu pandangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Duduk di majlis ilmu, ambil ilmunya Nabi. Yang namanya orang ngaji, hadirin, nggak harus menjadi ulama. Orang belajar di pondok, orang belajar ilmu, orang belajar ilmu nahu, ilmu fikih dan lain sebagainya, itu bukan syarat untuk menjadi ulama. Itu bukan syarat untuk menjadi dai. Menjadi ulama, menjadi dai, menjadi pemateri, menjadi orang berilmu itu bonus dari Allah. Menjadi kiai adalah bonus dari Allah. Yang penting apa? Jangan sampai kita berdiri di atas dunia ini tanpa adanya ilmu di dalam diri kita. Minimal tahu bagaimana tata cara sholat menghadap kepada Allah, bagaimana rahmatnya mau turun, bagaimana ampunannya mau turun, bagaimana pandangannya Allah mau tertuju kepada kita. Kita nggak pantas, kita nggak paham bagaimana cara ngedekat sama Allah. Di dalam sholat wudunya masih berantakan, waliyadzubillah. Gerakan sholatnya masih berantakan, waliyadzubillah. Sampai ada yang berani meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat adalah dosa yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Sampai Nabi bilang, semua dosa mungkin dengan syafaat saya bisa diampuni, kecuali apa? Dosanya kamu meninggalkan sholat. Derajat syafaat saya tidak bisa mengampuni dosa-dosanya orang yang paling banyak adalah meninggalkan sholat. Waliyazubillah. Ada orang bertanya, bagaimana untuk saya dekat kepada Allah? Sholat. Di dalam sholat, satukan hati. Terlebih kalau kita lagi sholat sendiri, di dalam masjid atau di rumah kita, satukan hati kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya hamba yang terus beribadah kepadamu. Jadikan saya hamba yang takut kepadamu. Ya Allah, banyak ujian yang saya lalui. Ya Allah, banyak problem masalah dalam kehidupan saya. Ya Allah, gugurkan semua ya Allah. Maka hadirin, kalau berdoa hatinya dibawa. Kalau berdoa seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Rasakan. Agar apa? Doa kita itu khusyuk. Allah ngedengar. Doa untuk anak-anak. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sidang Jumat ini, ayo dekatkan anak-anak kita dengan Rasulullah. Jadikan Nabi Muhammad, jadikan para sahabat, jadikan orang-orang yang gugur di dalam peperangan, di perang Khaybar, di perang Uhud, di perang Badar, jadikan mereka adalah idola-idola di dalam hati anak-anak kita. Kalau seorang anak
hatinya sudah bisa kita ajarkan untuk cinta kepada Allah, untuk cinta kepada Nabi Muhammad, nggak akan lagi ada anak-anak durhaka. Kenapa? Di dalam dirinya ada kelembutan. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah pemilik kelembutan. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, yang kemuliaan Muhammad bin Abdullah. Semua nabi mendapatkan rahmat. Nabi-nabi yang lain mendapatkan mukjizat. Semuanya itu karena Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa saat dikejar oleh pasukan Firaun, diketukkan tongkatnya ini ke atas gunung. Lalu dia berdoa, ya Allah, belah lautan menjadi dua. Karena pasukan Firaun hampir dekat. Diketuk tongkatnya, tidak juga terbelah. Kata Allah, wahai Musa, ada yang lupa. Apa? As-salatu ala Nabi. Engkau lupa bersalawat kepada kekasih aku, Nabi Muhammad. Sebagian nabi ada yang mendapatkan julukan dari Allah, Khalilullah, Ruhullah, Sofiyullah. Hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan julukan paling agung, Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam saat ingin menikahi Siti Hawa, ya Allah, nikahkan saya dengan Hawa. Oh, nanti dulu ada maharnya. Apa maharnya? Salawat kepada Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Untuk apa? Memikirkan kita semua. Nabi saat wafat siapa yang disebut? Ummati. Nanti Nabi saat dibangkitkan oleh Allah dari dalam kubur, siapa yang disebut? Ummati. Ummati bukan saudaranya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan sahabatnya, namun siapa? Ummati. Kaif, wahai malaikat, bagaimana dengan keadaan umatku? Apa jawab malaikat saat nanti Nabi Muhammad dibangkitkan kembali? Wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Habibullah, hari ini adalah hari di mana Allah ingin menyidang seluruh umat-umatmu. Wah, netes air mata Rasulullah. Takut. Makanya Rasulullah memiliki doa yang hingga saat ini belum dipanjatkan. Seluruh nabi udah minta. Seluruh nabi udah minta dan dikabul oleh Allah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, semua nabi udah minta dan saya kabulkan, hanya engkau yang belum minta. Ayo minta wahai Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Ya Allah, kata Rasulullah, doa saya simpan. Enggak sekarang saya mintanya. Kapan ya Rasulullah? Nanti di saat seluruh umat-umat saya sedang kepanasan di mahsyar, di saat seluruh umat-umat saya sedang dilanda dengan ketakutan, maka saya akan minta doa itu. Apa? Ya Allah, jangan kau masukkan satu umatku ke dalam api neraka jahanam. Ini kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Maka ajarkan anak-anak kita, istri kita, seluruhnya, sanak famili kita untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nura qulubina wa maulana Muhammadin
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khatiyat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma kshif ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qimus shalah.